Halo semuanya, halo GeoGeeks, kembali lagi di channel Geografi. Di video kali ini kita akan membahas tentang 3 potensi negara baru yang mungkin akan eksis di masa yang akan mendatang. Kira-kira apa saja negara tersebut dan mengapa mereka mempertimbangkan untuk melepaskan diri dari negara induknya? Sebelumnya, ini adalah konten yang sangat sensitif, jadi mohon para viewers menonton video ini dengan bijak dan menjadikan video ini sebagai bahan penambah referensi saja. Dan selain video ini, sebenarnya saya juga sudah membuat part 1 dan part 2. Dan ini adalah part 3-nya. Kira-kira apa saja negara tersebut? Langsung ayo kita bahas. Yang pertama adalah Greenland. Walaupun daerahnya cukup besar, akan tetapi wilayah ini adalah masih di bawah kerajaan Denmark. Dan walaupun di bawah kerajaan Denmark, uniknya Greenland tidak termasuk anggota Uni Eropa sejak tahun 1985. Kenapa bisa seperti itu? Karena otonomi Greenland telah diperluas sejak tahun 1950-an sampai terakhir di tahun 2008. Jadi Greenland bisa memutuskan arah kebijakan untuk wilayah mereka. Dan baru-baru ini, tepatnya di April 2023, pemerintah daerah Greenland tengah menyusun sebuah draft untuk meminta otonomi yang lebih luas kepada pemerintah Denmark, atau yang paling jauh mereka ingin memisahkan diri dari pemerintah kerajaan Denmark. Kenapa Greenland mempertimbangkan seperti itu, padahal Denmark adalah salah satu negara yang paling makmur di Eropa? Alasannya sangat kompleks, baik dari segi historis atau dari segi ras dan sebagainya. Di antaranya adalah soal ras. Kalau kita melihat ras orang-orang Greenland, kita akan melihat bahwa orang Greenland lebih mirip dengan ras orang-orang Indian atau ras Native Amerika pada zaman dahulu dibanding orang-orang Eropa Utara, dibanding orang-orang Skandinavia pada umumnya. Dan yang kedua, sebenarnya letak Greenland lebih dekat dengan benua Amerika karena letaknya yang lebih dekat dengan Kanada dibanding dengan Islandia sekalipun. Dan yang ketiga, masuknya Greenland sebagai bagian dari kerajaan Denmark tidak lepas dari sejarah kolonialisme di masa lampau. Jadi sejak abad ke-14, Greenland sudah diduduki oleh kerajaan Denmark. Sekarang pemerintah Greenland sedang mempertimbangkan untuk lepas sepenuhnya dari kerajaan Denmark. Walaupun ini langkah yang cukup berani karena di beberapa hal Greenland masih mendapatkan subsidi dari Denmark. Dan dengan lepasnya mereka dari Denmark dan menjadi sebuah negara tersendiri, berarti mereka melepaskan privilege yang selama ini mereka dapat ketika menjadi bagian dari Denmark. Yang kedua adalah Balochistan. Balochistan adalah sebuah wilayah yang ada di dalam negara Pakistan. Jadi kalau kita lihat Pakistan secara etnik penduduk, etnik Pakistan dibagi menjadi beberapa etnis, yakni ada etnis Punjab, Sindh, Baloch, dan ada etnis Pashtun. Nah, etnis Baloch dan Pashtun ini tidak hanya terletak di Pakistan saja, tetapi juga terletak di sebagian Iran dan sebagian di Afghanistan. Kenapa bisa seperti itu? Karena perjanjian antara Inggris dan juga Kekaisaran Persia dan juga Afghanistan di masa kolonialisme. Jadi ketiga pihak ini menentukan batas-batas wilayah mereka tanpa mempertimbangkan etnis apa yang ada di dalamnya. Nah, ketika Pakistan lepas dari India di tahun 1947, salah seorang tokoh etnis Baloch memprakarsai sebuah gerakan separatis, yakni Front Kemerdekaan Baloch.
dengan tujuan mereka bisa lepas dari negara Pakistan dan Iran dan menjadi negara yang berdaulat dan membawahi semua etnis Baloch. Dan pertimbangan mereka saat itu bahwa sebenarnya di wilayah Balochistan terdapat banyak sekali sumber daya alam, akan tetapi para penduduk di situ sangatlah miskin. Aksi dari gerakan separatis ini mencapai puncaknya di tahun 1968 sampai 1980. Kemudian tidak berhenti sampai di situ, di awal tahun 2000-an gerakan separatis ini membentuk sebuah kelompok militer untuk memperjuangkan kemerdekaan Balochistan dengan lebih masif lagi. Nah, tentara separatis ini melakukan tindakan-tindakan yang berujung ke terorisme seperti pembunuhan etnis-etnis lain di Pakistan dan melakukan beberapa pengeboman dan juga kegiatan anarkis lainnya. Hingga akhirnya di tahun 2018, salah satu pentolan dari gerakan separatis ini yang bernama Jumah Kanmari memutuskan untuk menyerah dan setia pada Pakistan. Ditambah dengan berkuasanya pasukan Taliban di Afghanistan yang semakin merepresi gerakan separatis ini untuk tidak melakukan aksi anarkisnya lagi. Walaupun kehilangan beberapa pemimpinnya dan terus diperlemah oleh pemerintah Pakistan, akan tetapi beberapa kejadian dilaporkan di tahun 2020 sampai 2021 bahwa ada tindakan anarkis yang dilakukan oleh sekelompok separatis ini. Dan hal ini diperparah dengan sikap India yang condong untuk mendukung kemerdekaan Balochistan karena hubungan mereka yang buruk dengan Pakistan. Hawaii terletak sangat jauh dari Amerika. Walaupun terletak sangat jauh, dia adalah negara bagian Amerika ke-50 dan bergabung dengan Amerika di tahun 1959. Walaupun menikmati beberapa privilege karena menjadi bagian dari Amerika, tapi ada beberapa komunitas atau kelompok di Hawaii yang menginginkan untuk merdeka dan lepas dari Amerika. Kenapa seperti ini? Karena sejarahnya Hawaii menjadi bagian dari Amerika karena aneksasi atau pencaplokan. Jadi begini ceritanya. Dulu tiap pulau di Hawaii adalah kerajaan masing-masing dengan raja yang berbeda-beda. Akan tetapi seluruh pulau ini disatukan oleh Raja Kamehameha I di tahun 1810. Kemudian tahun-tahun setelahnya orang-orang kulit putih yang berasal dari Amerika dan Eropa datang ke pulau ini untuk menyebarkan kekristenan. Ketika mereka datang, mereka lihat di pulau ini sangat punya potensi untuk dijadikan perkebunan gula dan menjadi tempat produksi gula. Hingga kemudian di tahun-tahun selanjutnya, orang kulit putih semakin banyak yang berdatangan di pulau Hawaii dan mereka membuka perkebunan gula dan juga pabrik gula. Dan kemudian industri gula membludak karena banyaknya demand dari pasar. Lalu orang-orang kulit putih ini mengajukan usul kepada Raja Hawaii saat itu yang menginginkan agar mereka bisa diberi kesempatan untuk membeli tanah di Hawaii. Keinginan ini pun disetujui dan menyebabkan orang-orang kulit putih punya tanah 4 kali lipat lebih banyak dibanding orang asli Hawaii. Dan tidak cukup sampai di situ, ada sekelompok orang kulit putih yang berniat menggulingkan Raja Hawaii karena mereka menganggap Hawaii akan lebih baik kalau dipimpin oleh orang-orang kulit putih. Ketika dipimpin oleh orang-orang kulit putih nanti, perizinan gula akan dipermudah, kemudian pembukaan lahan akan dipermudah, pajak akan lebih ringan, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya mereka berhasil menggulingkan Ratu Hawaii saat itu, yakni Ratu Liliuokalani. Mendengar hal itu, Presiden Amerika saat itu tidak senang atas situasi yang terjadi di Hawaii. Dan dia memutuskan untuk tidak mendukung apapun gerakan yang ada di Hawaii. Akan tetapi, ini semua berubah di tahun 1898. Ketika itu, Amerika dipimpin oleh presiden yang bernama William McKinley. Dia menganggap
Hawaii adalah pulau yang sangat strategis untuk menyebarkan kolonialisme Amerika di Oseania dan Asia Tenggara, sehingga dia memutuskan untuk menganeksasi atau mencaplok Hawaii. Hingga pada akhirnya referendum pun dilakukan di tahun 1959 dan hasilnya 75% masyarakat Hawaii setuju untuk bergabung dengan Amerika dan menjadikan mereka sebagai negara bagian Amerika ke-50. Akan tetapi, walaupun angkanya cukup tinggi, hal ini dicurigai akibat dari pengaruh orang-orang kulit putih di Hawaii saat itu sangatlah besar, sehingga bisa mempengaruhi perolehan suara. Dan saat ini ada sekelompok masyarakat Hawaii yang ingin agar Hawaii bisa menentukan nasibnya sendiri dan lepas dari Amerika. Di samping cerita tentang aneksasi tersebut, orang-orang Hawaii sendiri merasa mereka kurang seperti orang Amerika. Secara ras mereka tidak sama, dan secara kebudayaan juga mereka berbeda. Jadi itulah alasan mengapa ada sekelompok orang di Hawaii yang ingin memerdekakan diri dari Amerika. I'm living with a Hawaiian family for 3 days to learn what it means to be American. Would you consider yourself American? No. I am American, but yet my Hawaiianness is more important than that. I consider myself American, but not necessarily by choice. It is what it is. I consider myself as Kanaka. I come from Hilo, and I'm a proud Hawaiian immersion graduate. I would consider myself like so many things before American. That's the thing. Yeah, because like I had grandparents, that they were banned from speaking Hawaiian. We're all struggling. We're getting booted out of here. Everybody's moving here with their depiction of what Hawaii is, but it's not really true. It's such a weird thing because we always consider ourselves Hawaiian or Japanese or Korean, Filipino. Nobody says I'm American.